kali ini gue akan bahas 5 tips buat kalian para maba. Dan ini berguna banget buat kalian yang nanti setelah kuliah pengen cari kerja dong pastinya di dream company kalian itu. Oke, sebelumnya jangan lupa buat klik tombol subscribe gue buat tahu informasi lanjutnya tentang perkuliahan dan tentang kehidupan fresh graduate. Oke, by the way sebelumnya gue tadinya kuliahnya di sini. Ini ori ya helmetnya guys. Ketika kalian kuliah, terus kalian bisa punya kesempatan buat belajar di PTN atau PTS, itu adalah hal yang memang benar-benar kalian harus syukuri karena kalian bisa kuliah dan kalian bisa dapat level pendidikan yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya gitu. Jadi yang gue saranin di sini untuk masa depan kalian untuk cari kerja maksudnya ya. Di kuliah ini kalian harus serius banget dalam belajar karena apa? Nanti di dalam IPK kalian atau nilai terakhir nih ketika kalian lulus itu namanya IPK ya. Itu bisa menentukan kalian untuk daftar kerja di suatu tempat. Karena setiap tempat kerja gitu ya, setiap perusahaan itu punya standar sendiri untuk para calon-calon karyawannya bisa ngelamar gitu ya. Biasanya kan dimulai dari kayak IPK tuh minimal 3. Atau bahkan kalau misalnya multinational company mereka bisa ngeset di 3,3 untuk minimal gitu guys. Jadi gue saranin kalian serius belajar supaya IPK kalian itu selalu bagus. Ini pasti udah sering banget diomongin sama semua orang, kalian harus ikut organisasi. Organisasi itu tujuannya buat apa? Sebenarnya ini tempat dimana kalian bisa mengolah emosi kalian dan mengolah kemampuan kalian untuk menjadi seorang leader dan memecahkan masalah di dalam sebuah organisasi. Dan juga ini juga bisa melatih kalian mingle dengan orang yang berbeda-beda latarnya di dalam organisasi. Ini cocok banget nih buat kalian yang masih maba-maba untuk ikut kegiatan kayak gini buat nambah-nambah relasi dan juga buat mengasah skill kalian selain skill akademik gitu. Next, yang ketiga, buat kalian para maba, time management itu sebenarnya perlu banget karena ketika kuliah adalah kesempatan kalian untuk lebih mengenal diri kalian sendiri nih. Karena kalian akan ngurusin semuanya tuh sendiri dari mulai kuliah, terus mulai organisasi kalian, terus kalian kerja kelompok, kalian ngurus-ngurus diri kalian selama di kosan, itu akan kalian urusin secara mandiri alias sendiri gitu loh guys. Karena disinilah kemandirian kalian itu diuji gitu loh. Walaupun emang pertamanya berat karena pasti ada aja orang yang homesick, tapi kalian harus terbiasa untuk mengatur time management kalian juga di kos-kosan gitu ya selama perkuliahan agar semuanya itu balance. Yang keempat ini kadang kalian sepelekan banget, ini adalah namanya magang. Sebenarnya magang itu bisa dimulai dari semester 5 guys. Dan yang semester 5 ini sebenarnya nggak di-convert juga jadi mata kuliah karena biasanya orang-orang yang magang di semester 5 ini mereka ambil kegiatan magang tuh pas liburan. Kebetulan di kampus gua itu kalau libur tuh lama banget dan jadi itu tuh bisa digunakan untuk magang gitu ya guys. Tapi kalian kalau misalnya nyari tempat magang itu juga harus dipilih-pilih berdasarkan minat kalian dan kejelasan dari tempat kalian magang gitu loh. Gue berharap kalian kalau misalnya cari tempat magang adalah tempat-tempat yang dimana kalian bisa benar-benar berkontribusi dan juga memberikan ide-ide kalian buat tempat magang kalian itu loh. Jadi nanti once kalian dapat pekerjaan di lain waktu gitu ya setelah lulus kuliah, kalian itu udah terlatih sebelumnya pas magang. Jadi jangan pernah sepelekan kegiatan magang ini karena ini juga akan menentukan background kalian di mata rekruter nanti, yaitu di bagian working experience. Walaupun ini sebenarnya bukan working experience banget, cuman di magang aja, cuman ini menjadi nilai tambah buat kalian yang udah pernah ikut magang gitu loh. Jadi kan paling nggak kalian tahu gitu loh, briefnya tuh seperti apa gitu. Yang terakhir adalah kalian bisa tingkatin skill lain selain akademik tadi dan juga organisasi-organisasi tadi. Misalnya apa kak? Misalnya kalian bisa ikutan kegiatan-kegiatan broadcasting atau nulis berita, nulis naskah atau kegiatan-kegiatan peduli sosial. Yang penting intinya bisa meningkatkan skill-skill lain gitulah ya, nggak harus melulu akademik. Jadi ini bisa nambah relasi juga sih sebenarnya ya. Dan bisa nambahin pengalaman-pengalaman lain di bagian skill untuk nanti ditulis di CV kalian. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya rekruter itu kan ekspektasinya lumayan tinggi ya say gitu. Jadi buat para maba nih yang udah tadi nonton video gua sebelumnya tips-tipsnya
Itu gue harap kalian bisa mengaplikasikan supaya nanti kita bisa sama-sama siap untuk cari kerja dan pastinya perusahaannya sesuai dengan apa yang kalian impi-impikan gitu guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe buat nonton video-video gue selanjutnya.